Halo semuanya, kembali lagi di Homiki TV. Kali ini kita mau bahas salah satu mobil yang dulu pernah dipakai oleh James Bond saat dia sedang gemar mobil Jerman. Sebenarnya bukan varian yang ini, tapi serinya sama. Baik, inilah BMW Z4 generasi terbaru. Desain mobil ini tuh mulus, enak liatnya. Apalagi kalau ke belakang semakin enak lagi ngeliatnya. Pertama ke depan dulu deh. Pas ngeliat depannya ini, saya langsung notice dalam grillnya ini. Z4 punya desain dalam grill yang beda sendiri dari keseluruhan BMW. Kalau rata-rata BMW itu bergaris-garis, grill mobil ini malah berbentuk seperti peluru dari senjata mesin yang dinamakan oleh BMW itu triangular heksagonal. Tapi nggak apa-apa, malah jadi kelihatan garang mobil ini dari depan. Apa ada BMW lain yang memiliki desain grill seperti ini? Coba komentar di bawah ya, takut jadi salah. Lampu depan sekarang desainnya beda, dari yang dulu itu berjajar ke samping, sekarang meningkat ke atas. Tapi kalau desain seperti ini sedikit menghilangkan ciri khas BMW. Ya cuman ini masalah selera sih, dan not bad lah desainnya. Ke bawahnya lagi ada ventilasi dengan motif honeycomb. Terus ke samping, mobil ini jadi bertambah besar. Dia bertambah panjang 85 mm dan bertambah lebar 74 mm. Jadi mobil ini selain garang juga terlihat pipi dan aerodinamis. Dan sampai generasi terbaru ini, distribusi bobot tetap dipertahankan 50/50, 50% di depan dan 50% di belakang secara merata. Lantas untuk velg, sebenarnya desain velg M Sport 25540R18 di depan dan 27540R18 di belakang ini, untuk versi Indonesia, velg ini dijadikan standar. Karena BMW Z4 di Indonesia hanya ada satu varian, yakni S-Drive 30i M Sport. Lantas untuk bodi, di spakbornya ini ada sirip ventilasi yang beneran terbuka dan berfungsi untuk aerodinamika mobil ini, sehingga hambatan angin menjadi lebih kecil lagi. Ke belakang, nah ini yang membuat si Z4 menjadi sangat cantik dan menarik. Lihat saja dari desain lampunya. Kalau Anda perhatikan, di lampu yang cantik ini hanya ada lampu rem atau lampu malam dan lampu sen saja. Lantas kemana lampu mundurnya? Ternyata lampu mundur itu ada di bawah sini. Ya mau mirip F1 lah. Cuman bedanya F1 itu kalau di bawah sini adalah lampu rem, kalau ini hanya lampu mundur. Di sisi lain ada ductile yang menyatu dengan bodi dan ada high mount stop lampnya juga. Knalpot ada dua di kanan dan kiri, ada reflektor berbentuk vertikal. Untuk sebuah roadster, bagasi mobil ini tergolong luas, berkapasitas 280 liter dan tidak terganggu dengan atap karena tempatnya sudah terpisah. Jadi baik atap tertutup maupun terbuka, ruang bagasi akan tetap dan sama luasnya. Untuk sektor mesin, Z4 dibekali dengan mesin berkapasitas 2000 cc twin power turbo dengan tenaga 258 horsepower dan torsi mencapai 400 Nm. Sama seperti seri 3 baru dengan transmisi 8 speed otomatis, diklaim oleh BMW 0-100 km/jam hanya dalam 5,4 detik secara standar. Dan untuk spek Indonesia juga, secara standar BMW Z4 diberikan M Sport diferensial, jadi traksi mobil ini akan tetap terjaga. By the way, BMW Z4 ini merupakan mobil dengan penggerak roda belakang, jadi akan semakin fun to drive lagi dan akan mudah untuk diajak drifting berkat tenaganya yang besar itu. Tapi di luar negeri sana ada varian dengan mesin 3000 cc 6 silinder segaris twin scroll turbo dengan tenaga 340 horsepower dan torsi 500 Nm. 8 speed juga dan diklaim 0-100 km/jam tuntas dalam 4,5 detik.
Ada satu alasan kenapa BMW hanya memasukkan Z4 2000cc ini. Salah satunya adalah untuk menekan harga dan juga karena Toyota Supra sudah dipasarkan di Indonesia dengan mesin serupa 3000cc twin scroll turbo. Ya, ujung-ujungnya biar penjualan mereka tidak bentrok antara satu sama lain. Interior mobil ini gak seatraktif luarnya ya. Karena kalau kita lihat bagian dashboardnya, ini sangat mirip dengan seri 3 baru, X5 baru, bahkan X7 sekalipun. Tapi positifnya, ini merupakan bahasa desain interior BMW terbaru dan mudah untuk digunakan serta simple. Instrumen cluster sekali lagi sama, tidak ada bedanya dengan model BMW terbaru lainnya. Oke, memang hampir seluruh komponen di interior Z4 ini mirip dengan model BMW baru lainnya. Tapi yang menjadi ciri khas Z4 terbaru, ya atap konvertibelnya yang diklaim BMW pengoperasiannya cepat. Hanya 10 detik waktu yang diperlukan untuk membuka dan menutup atap mobil ini. Pengoperasian atap ini dapat bekerja di kecepatan maksimum 50 km per jam. Lumayan kenceng ya. Detail lainnya di mobil ini, pada gagang pintu, tuas pembuka pintu, dan speakernya beda dengan desain BMW lainnya. Untuk kepraktisannya, mobil ini untuk sebuah roadster sangat praktis. Ada 2 penyimpanan kecil di pintu, glove box, lantas di bawah head unit ada penyimpanan lagi, serta ada juga wireless charging dengan colokan 12 volt, USB Type A 5 volt juga ada, armrest dengan 2 cup holder dan 1 penyimpanan yang cukup. Ke belakang lagi ada jaring untuk menyimpan barang-barang. Terus ada lagi akses ke bagasi. Luar biasa kepraktisannya. Audio juga menarik. Ada 12 speaker audio dari Harman Kardon 408 watt dan ada juga subwoofer yang menggetarkan hati. Luar biasa pokoknya. Bicara posisi duduk, ini BMW pasti sangat enak posisinya. Tapi di Z4 ini yang memiliki posisi mengemudi terbaik dari seluruh model BMW. Ditambah lagi dengan jok bermotif keren dari bahan Vernasca leather dengan pengaturan elektrik kanan dan kiri dengan 2 memory seat yang membuat mobil ini menjadi semakin nyaman untuk diduduki. Ditambah lagi dengan adanya seat belt model M dari BMW. Kesimpulannya, memang dari sektor desain luar dalam mobil ini secara tidak langsung menghilangkan DNA dari BMW seri Z pendahulunya. Tapi dalam sektor lain, mobil ini masih ada hal yang mempertahankan ciri khas BMW Z seperti distribusi bobot yang rata 50/50, posisi mengemudi terbaik dari yang terbaik, dan atap yang sangat cepat pengoperasian buka dan tutupnya. Tidak salah, James Bond selain menggunakan seri 7, dia juga menggunakan BMW Z1, Z3, dan Z8 dalam filmnya. Lantas, apakah worth it untuk memilih ini dibanding Toyota Supra? Secara harga kedua mobil ini bedanya hampir 500 juta. Jawabannya balik lagi ke Anda. Apabila ada pecinta kecepatan dan desain nyentrik, Supra bisa menjadi pilihan. Namun, apabila Anda suka kedinamisan berkendara, suka teknologi terkini, ya panas-panasan saat berkendara, atau desain yang lumayan masuk akal, dan Anda juga ingin merasa seperti James Bond, ya Z4 ini bisa jadi bahan nostalgia untuk Anda. Jadi begitulah first impression kami akan BMW Z4. Jangan lupa tekan tombol like, komen apa saja yang harus diperbaiki agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Share dan subscribe ke channel ini agar semakin berkembang di dunia otomotif. Follow juga Instagram Homiki TV dan terima kasih telah menonton.